Nah, ini baru super top Marco Top. Langsung set. Reaksi berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu fans Garuda. Shin Tae-yong ungkap hal mengejutkan ini usai dikalahkan Filipina. Fans Garuda harus simak baik-baik berita ini. Wah. Gak habis pikir si ini sama pelatih Filipina. Kalahkan pemain junior Timnas Indonesia lewat penalti. Terungkap sudah ini ternyata level kelas Timnas Filipina. Nah loh, Timnas Indonesia harus waspada si ini. Gebrakan mengejutkan Cina demi dapatkan tiket otomatis Piala Dunia 2026. Kira-kira apa yang akan dilakukan Cina? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong akui kesalahan usai dikalahkan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa menghadapi timnas senior negara lain di Piala AFF 2024 bukanlah tugas yang mudah. Dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo, Shin menegaskan bahwa perbedaan usia dan pengalaman menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi hasil pertandingan. Pemain kita rata-rata berusia 20 tahun, sementara lawan yang kita hadapi adalah tim dengan pemain senior yang memiliki pengalaman dan kualitas yang sangat baik, ujar Shin Tae-yong. Meski harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Filipina, Shin tetap melihat sisi positif dari permainan para pemain muda Garuda. Saya melihat harapan besar dari permainan kita hari ini. Para pemain sudah bekerja keras dan menunjukkan semangat juang tinggi. Ini menjadi modal penting untuk masa depan Timnas Indonesia, tambahnya. Namun Shin Tae-yong tidak menutup mata terhadap absennya dua pemain kunci, Ivar Jenner dan Justin Hubner, yang menurutnya bisa memberikan hasil berbeda di turnamen ini. Shin secara terbuka menyatakan keinginannya agar kedua pemain tersebut bisa bergabung dengan skuad Garuda. Jika Ivar dan Justin bisa bergabung, saya yakin hasilnya akan berbeda. Mereka memiliki kualitas yang bisa memperkuat lini pertahanan dan tengah kita yang tentu sangat dibutuhkan dalam turnamen sekelas AFF ini, jelas Shin. Sayangnya Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa bergabung karena klub mereka di Eropa tidak memberikan izin. Hal ini disebabkan oleh Piala AFF yang bukan merupakan agenda resmi FIFA. Jika PSSI memaksakan untuk memanggil mereka, dikhawatirkan hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi karier keduanya di klub. Klub pasti akan mencari pemain lain untuk mengisi posisi yang kosong jika mereka bermain di AFF. Ini bisa berdampak buruk bagi Ivar dan Justin, bahkan ada kemungkinan mereka lebih sering duduk di bangku cadangan setelah kembali ke klub, tambah Shin Tae-yong. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap optimis dengan potensi yang dimiliki skuad muda Indonesia. Ia percaya bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga untuk kedepannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Justin Hubner dan Ivar Jenner menjadi faktor utama kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Apakah PSSI sebaiknya lebih berani memanggil pemain meski berisiko dengan klub mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung Garuda Muda agar terus berkembang. Reaksi berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia gugur di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan di Piala AFF 2024 lebih awal setelah kalah dari Filipina dalam laga penyisihan grup B di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Kekalahan ini membuat Garuda Muda harus puas berada di posisi ketiga di bawah Vietnam dan Filipina yang melaju ke babak semifinal. Gol tunggal bek Christensen melalui titik penalti di menit ke-63 menjadi penentu hasil pertandingan ini. Meski hasil ini mengecewakan banyak pihak, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan reaksi berkelas yang patut diapresiasi.
Dalam pernyataannya, Erik menilai bahwa Piala AFF 2024 adalah panggung penting bagi pemain muda Indonesia untuk menambah pengalaman dan jam terbang. Pemain sudah memberikan yang terbaik. Memang ada beberapa kejadian yang tidak menguntungkan seperti kartu merah. Tapi turnamen ini menjadi pelajaran penting untuk masa depan mereka, ujar Erik. Alih-alih terpuruk, Erik justru memandang kegagalan ini sebagai pijakan untuk regenerasi dan persiapan menuju turnamen besar berikutnya. Tahun depan ada SEA Games dan kualifikasi AFC U23 di 2025. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi para pemain muda kita, tambahnya. Ia menegaskan bahwa regenerasi adalah hal yang tak terhindarkan dan bagian dari proses panjang menuju kesuksesan. Erick Thohir juga mengajak para pendukung timnas untuk tetap memberikan dukungan kepada Garuda Muda. Kita tidak boleh kehilangan semangat. Tim ini memiliki masa depan cerah dan saya yakin mereka akan tumbuh menjadi pemain hebat yang siap membawa Indonesia meraih prestasi di ajang internasional, tuturnya. Reaksi positif dan optimisme Erick Thohir ini disambut baik oleh para fans Garuda. Meski Indonesia gagal melaju ke semifinal, harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia tetap menyala. Para pendukung diharapkan terus setia mendukung dan menjadi bagian dari perjalanan panjang timnas menuju kejayaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan Erick Thohir? Apakah pengalaman ini benar-benar akan membawa dampak positif bagi regenerasi timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita terus dukung Garuda Muda. Pelatih Filipina merasa puas dengan kalahkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Filipina Albert Chapelas mengaku sangat bangga setelah timnya berhasil menyingkirkan timnas Indonesia dari ASEAN Cup 2024. Kemenangan ini terasa spesial karena Filipina mampu mengatasi perlawanan sengit dari Indonesia meski tim Garuda diperkuat oleh skuad U22. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk Filipina. Gol sematawayang yang memastikan kemenangan The Ascals dicetak oleh Christensen melalui titik putih pada menit ke-63. Penalti tersebut menjadi pukulan telak bagi Indonesia yang sejak menit ke-42 harus bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Ferrari diganjar kartu merah. Meski unggul jumlah pemain, Chapelas menegaskan bahwa pertandingan melawan Indonesia bukanlah hal yang mudah. Kami tahu bahwa pertandingan ini sangat sulit. Indonesia adalah tim yang kuat bahkan dengan 10 pemain sekalipun mereka terus memberikan perlawanan sengit. Ini adalah salah satu kemenangan paling sulit yang pernah kami raih, ujar Chapelas. Kemenangan ini juga sekaligus membuka jalan bagi Filipina untuk melangkah ke semifinal ASEAN Cup 2024 sebagai runner-up grup B dengan koleksi 6 poin. Sementara itu Indonesia harus puas berada di posisi ketiga dengan 4 poin dan harus rela angkat koper lebih awal. Kegagalan ini menandai pencapaian terburuk Sintayong dalam 3 kali partisipasinya di ASEAN Cup, di mana sebelumnya Indonesia selalu mampu melaju ke babak semifinal. Chapelas menambahkan bahwa seharusnya Filipina sudah bisa memastikan tiket semifinal lebih awal jika mereka tidak menyia-nyiakan peluang saat menghadapi Vietnam. Namun, ia tetap bersyukur atas pencapaian timnya. Kami layak berada di sini. Para pemain menunjukkan dedikasi tinggi dalam 4 pertandingan terakhir dan akhirnya keberuntungan berpihak kepada kami. Saya sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim ini, kata Chapelas. Tak hanya puas dengan lolos ke semifinal, Chapelas bahkan berani menyatakan bahwa Filipina memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh, bahkan hingga ke Piala Dunia. Saya percaya ini adalah langkah awal. Jika kami terus berkembang dan bekerja keras, Filipina memiliki peluang untuk bersaing di level yang lebih tinggi, termasuk Piala Dunia. Kami akan terus bermimpi besar, tutup Chapelas. Bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan Filipina ini menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara semakin kompetitif? Atau justru ini menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih serius dalam mempersiapkan tim, terlepas dari usia pemain? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. They wanna rise up while you drown. They wanna
Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Meskipun Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024, perjuangan para pemain Garuda di lapangan tetap patut diacungi jempol. Kekalahan 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir grup B di Stadion Manahan, Solo, memang menyakitkan. Namun di balik hasil tersebut ada banyak momen gemilang yang ditampilkan oleh para pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan. Mereka adalah cerminan generasi emas yang akan membawa Indonesia terbang lebih tinggi di masa depan. Perjalanan di Piala AFF kali ini memang tidak sesuai harapan. Dengan hanya mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan, Timnas Indonesia harus puas berada di posisi ketiga grup B di bawah Vietnam dan Filipina. Meskipun begitu, semangat juang yang ditampilkan oleh skuad asuhan Shin Tae-yong menjadi bukti bahwa tim ini sedang berkembang. Kita bisa melihat bagaimana Marcelino Ferdinand dengan aksi brilian dan visi permainannya mampu membuka peluang-peluang emas di lini tengah. Asnawi Mangkualam terus menunjukkan kepemimpinannya di lapangan, tidak hanya sebagai bek tangguh tetapi juga sebagai motor penggerak serangan dari sisi sayap. Di lini depan, Rafael Struijk tampil impresif dengan kecepatan dan ketajamannya yang berpotensi besar menjadi andalan Indonesia di kompetisi mendatang. Sementara itu, Pratama Arhan tetap konsisten dengan lemparan jarak jauh dan agresivitasnya di sisi kiri, memberikan ancaman yang tidak sedikit bagi pertahanan lawan. Meski kecewa dengan hasil akhir, para fans Garuda harus tetap mendukung penuh Timnas Indonesia. Kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki agenda besar dan peluang emas untuk tampil di pentas dunia. Dengan pembinaan pemain muda yang semakin baik dan pengalaman bertanding yang terus bertambah, harapan untuk melihat Garuda tampil di Piala Dunia bukanlah mimpi belaka. Penting bagi kita sebagai supporter untuk terus memberikan dukungan moral dan tetap optimis. Kritik membangun tentu diperlukan, tetapi semangat untuk terus mendukung harus tetap membara. Tulis pendapat dan dukungan Anda tentang pertandingan tadi malam. Bagaimana menurut Anda penampilan Marcelino, Asnawi, Rafael, dan Arhan? Apakah ada pemain lain yang menurut Anda pantas mendapat sorotan lebih? Mari kita bersama-sama membangun Timnas Indonesia yang lebih kuat. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan. Garuda di dadaku, semangat di hatiku. Ayo, terus dukung Timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Vietnam tiba-tiba remehkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina dalam laga terakhir grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo. Kekalahan 0-1 ini membuat tim Garuda gagal melangkah ke semifinal. Hasil ini tentu mengecewakan, namun semangat dan perjuangan para pemain muda Indonesia patut diapresiasi. Yang menarik, sebelum laga berlangsung, media Vietnam sempat meremehkan peluang Indonesia. Salah satu media Vietnam, Soha, bahkan menyebut bahwa meskipun Indonesia menang 100-0 melawan Filipina, mereka tetap akan tersingkir jika Vietnam dan Myanmar bermain imbang dengan skor tertentu. Pernyataan ini tentu menyinggung banyak pendukung Garuda dan memicu semangat para pemain untuk membuktikan diri. Skuad Indonesia kali ini diisi oleh banyak pemain muda dengan rata-rata usia 22 tahun. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan menunjukkan potensi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Mereka bermain dengan penuh semangat dan memberikan perlawanan sengit di setiap pertandingan. Meski hasilnya belum memuaskan, perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tetap memberikan banyak pelajaran berharga. Kekalahan ini harus dijadikan motivasi untuk bangkit dan bersiap menghadapi tantangan lebih besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda Muda harus terus mendapat dukungan dari para supporter setia agar mereka bisa berkembang dan meraih prestasi di masa depan. Pertandingan melawan Filipina menjadi momen refleksi bagi Timnas Indonesia. Walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, dukungan dari fans Garuda tetap membara. Banyak yang percaya bahwa generasi muda ini akan membawa Indonesia terbang lebih tinggi di turnamen mendatang.
Sekarang saatnya para fans Garuda menyuarakan pendapat mereka. Apa yang kalian rasakan setelah menyaksikan perjuangan timnas Indonesia? Tulis pendapat dan dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita terus dukung timnas Indonesia agar semakin kuat dan bisa membanggakan nama bangsa di kancah internasional. Bocoran pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia kembali bergulir. Kali ini 3 nama mencuat ke permukaan dan salah satunya adalah bintang muda asal Belanda, Ole Roemeny. Proses naturalisasi ini menjadi bagian dari upaya serius PSSI dalam memperkuat skuad Garuda di berbagai level. Menurut anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga, saat ini PSSI sedang mengurus dokumen naturalisasi 3 pemain sekaligus. Mereka adalah Ole Roemeny, Dion Marks, dan Tim Gippens. Ketiga pemain ini diharapkan dapat segera mendapatkan status warga negara Indonesia (WNI) dan bergabung memperkuat timnas di ajang internasional. Ole Roemeny yang disebut-sebut memiliki potensi besar diproyeksikan untuk memperkuat timnas senior Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Jika semua berjalan lancar, Roemeny diperkirakan akan bergabung pada bulan Maret 2025, tepat sebelum laga penting melawan Australia dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan skill dan pengalaman bermain di Liga Eropa, kehadiran Roemeny diharapkan mampu menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Di sisi lain, Dion Marks dan Tim Gippens disiapkan untuk memperkuat timnas U20 yang dipimpin oleh Indra Syafri. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20 2025. PSSI tampaknya sangat serius membangun pondasi kuat dari level muda demi menciptakan regenerasi pemain berkualitas di masa depan. Namun, ada juga kabar yang sedikit mengecewakan. Proses naturalisasi pemain lain seperti Jairo Riedewald tampaknya menemui jalan terjal. Meski memiliki darah Indonesia dari neneknya, Arya menyebutkan bahwa proses naturalisasi Jairo masih berat dan belum bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Faktor usia dan regulasi menjadi salah satu kendala utama. Sementara itu, nama Mauro Zijlstra yang memiliki garis keturunan dari Bandung saat ini sedang dalam proses pengkajian dokumen. Jika semua persyaratan terpenuhi, kemungkinan besar Mauro akan segera mengikuti jejak Ole Roemeny dan kawan-kawan. Langkah PSSI ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung timnas Indonesia. Harapan besar disematkan pada proses naturalisasi ini yang diharapkan mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah sepak bola Asia dan dunia. Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah langkah PSSI ini sudah tepat? Siapakah pemain yang menurut kalian paling dibutuhkan timnas saat ini? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus timnas Indonesia karena bersama kita bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Cina bikin gebrakan baru untuk rebut tiket otomatis Piala Dunia 2026. Timnas Cina kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan langkah besar demi memastikan diri lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Branko Ivankovic, Cina tampaknya tidak ingin hanya menjadi penggembira di babak kualifikasi. Mereka memiliki ambisi besar untuk langsung melangkah ke panggung dunia. Dan hal ini patut menjadi perhatian serius bagi timnas Indonesia yang berada satu grup dengan mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Cina berada di peringkat ke-6 grup dengan jarak poin yang tipis dari Australia di posisi kedua. Dengan 4 laga tersisa melawan Arab Saudi, Australia, Indonesia, dan Bahrain, peluang Cina untuk mengamankan 2 tiket otomatis masih terbuka lebar. Branko Ivankovic bahkan menegaskan target utama mereka adalah langsung lolos tanpa harus melalui putaran keempat. Langkah-langkah yang diambil Asosiasi Sepak Bola Cina (CFA) menunjukkan betapa seriusnya mereka. Menurut laporan jurnalis Sports Weekly Wang Xiaorui, CFA bahkan siap melakukan pertaruhan besar demi mewujudkan impian ini.
Wang menyebutkan bahkan di era Marcelo Lippi, Cina tidak pernah sedekat ini dengan tiket Piala Dunia. Yang pertama, pemusatan latihan khusus. Cina dijadwalkan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC tambahan sebelum menghadapi Arab Saudi pada 20 Maret 2025. TC ini bertujuan memperbaiki lini pertahanan mereka yang dinilai masih menjadi titik lemah. Ivan Kovic akan kembali dari liburannya lebih awal, tepatnya pada 7 Januari 2025 untuk memulai persiapan ini. Kemudian, jeda panjang Liga Super Cina. Liga Super Cina memberikan dukungan penuh dengan menjadwalkan jeda kompetisi selama 26 hari di bulan Maret dan Juni 2025. Langkah ini tergolong langka dan menunjukkan betapa pentingnya kiprah tim nasional di kualifikasi. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, Cina diharapkan tampil dalam kondisi terbaik menghadapi laga krusial melawan Indonesia dan tim-tim lainnya. Dan yang terakhir, naturalisasi pemain. Salah satu strategi yang mulai gencar dilakukan adalah naturalisasi pemain asing yang sudah lama berkiprah di Cina. Nama yang mencuat adalah Serginho, gelandang milik Changchun Yatai yang telah mencetak 30 gol dan 23 assist sejak 2020. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Serginho diharapkan bisa memperkuat lini tengah Cina dan menjadi pembeda di laga-laga penting. Langkah agresif Cina ini jelas menjadi peringatan bagi timnas Indonesia. Garuda harus siap menghadapi tantangan besar di laga sisa kualifikasi. Pada pertemuan pertama di Qingdao, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2. Kekalahan itu menjadi bukti bahwa Cina bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Pertemuan kedua akan berlangsung di Indonesia pada 5 Juni 2025. Laga ini bisa menjadi penentu nasib Indonesia di kualifikasi. Dukungan penuh dari supporter di kandang diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk meraih hasil positif. Dengan gebrakan besar yang dilakukan Cina, apakah timnas Indonesia mampu mengamankan poin penting di laga tersebut? Apakah strategi Shin Tae-yong bisa meredam kekuatan baru dari negeri tirai bambu ini? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.